Ya, Presiden Joko Widodo telah mengirimkan rancangan Undang-Undang Perampasan Aset ke DPR RI untuk bisa segera dibahas di legislatif. Tidak ketinggalan juga Presiden juga sudah menunjuk ada Menko Polhukam, Menteri Hukum dan HAM, Jaksa Agung, serta Kapolri untuk bisa mewakili pemerintah dalam pembahasan rancangan undang-undang ini. Ya, sebelumnya pemirsa sejumlah orang mempertanyakan mengenai kesungguhan pemerintah dalam mendorong terwujudnya Undang-Undang Perampasan Aset terkait dengan tindak pidana. Kini rancangan undang-undang itu telah berada di tangan DPR dan kira-kira DPR dan pemerintah apakah bisa merampungkan RUU Perampasan Aset ini sebelum pemilu 2024? Ada pertanyaan selanjutnya pemirsa, kalau RUU ini terwujud dalam kondisi apa seseorang warga negara Indonesia harus membuktikan asal-usul hartanya sehingga tidak dirampas oleh negara atau berhak negara untuk merampas harta tersebut. Selain itu, siapa saja di negeri ini yang wajib membuktikan asal-usul asetnya ataupun juga dana yang ia milikinya. Untuk membahasnya pemirsa telah bergabung bersama kami saat ini ada Menko Polhukam, Pak Mahfud MD, dan juga nanti akan bergabung bersama kami ada mantan Menteri Hukum dan HAM yang juga merupakan pakar hukum tata negara, yaitu ada Bapak Denny Indrayana, kemudian juga pakar politik, yaitu ada Bang Ray Rangkuti yang nanti akan hadir ke studio kami juga, serta ada anggota Komisi 3 DPR RI, yaitu ada Bang Nasir Jamil. Pertama saya ingin ke Prof. Mahfud terlebih dahulu. Prof. Mahfud, kita ingin tahu apa yang menjadi latar belakang kebutuhan pemerintah sehingga mendorong RUU perampasan aset di DPR ini, Prof. Mahfud. Latar belakangnya pertama banyak korupsi yang kemudian secara hukum terkadang bisa dibuktikan, terkadang bebas, tapi terhadap yang bisa dibuktikan pun kadangkala aset yang sudah dicuri atau aset yang sudah dikorupsi itu tidak bisa diambil oleh negara karena sudah disamarkan dalam bentuk pencucian uang, pengalihan aset, dan sebagainya. Sehingga kita perlu undang-undang perampasan aset dalam tindak pidana, bukan hanya tindak pidana korupsi, dalam berbagai kejahatan. Apa bedanya dengan yang lain? Kalau di dalam tindak pidana biasa, tidak ada undang-undang perampasan aset, barang itu harus aset itu hanya bisa diambil oleh negara kalau sudah ada putusan pengadilan. Kadangkala kalau sudah putusan pengadilan, di samping pembuktiannya juga tidak tidak banyak harta yang kemudian bisa dibuktikan, juga kadangkala asetnya sudah berpindah. Ada juga begini ya, tindak pidana itu kadangkala terjadi ada barang hasil kejahatan tapi orangnya tidak ada, misalnya lari, misalnya meninggal dunia gitu, ya dirampas saja asetnya. Bisa juga orang menemukan barang harta gitu, ini menemukan sesuatu harta tidak diketahui siapa pemiliknya, tapi ada dugaan bahwa itu hasil tindak pidana, ya dirampas asetnya oleh negara. Nah itu aja sebenarnya yang bisa yang secara pokok menjadi latar belakang dari diajukannya undang-undang perampasan aset ini. Baik. Jadi ini mempercepat dan membuat lebih efektif pemberantasan korupsi. Dan sekarang pemerintah sudah menyerahkan naskah RUU tersebut dengan supresnya agar segera dibahas oleh DPR, karena sebenarnya pada tahun 2015, 2016 gitu kan sudah dibahas di DPR tapi kemudian tidak jadi.